Kisah cinta anak pendiri pondok. Awal yang sedikit berkesan. Di pagi yang sangat mendung, Yusuf harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Yusuf adalah santri yang ingin pergi ke pondok barunya, Al-Ma'ruf. Dulu, Yusuf belajar di pondok Al-Hidayah. Tidak lain adalah pondok yang dikelola oleh ayahnya, Ustadz Usman. Namun, karena saat di Al-Hidayah, Yusuf sering mendapatkan teror dari teman-temannya yang iri padanya. Ya, wajar saja jika banyak yang iri pada Yusuf. Karena Yusuf termasuk santri yang berprestasi, dan pastinya juga tampan. Siapa yang tidak iri? Oleh sebab itu, Ustadz Usman memutuskan untuk memindahkan anak sematawayangnya ke salah satu pondok cabang Al-Hidayah, yaitu Al-Ma'ruf. Setelah Yusuf turun dari bus, ia hanya perlu berjalan sedikit dan ada jalan setapak yang tepatnya sebuah jalan untuk menuju pondok barunya, Al-Ma'ruf. Ya, padahal sebenarnya Yusuf tidak tahu pasti di mana letak pondok barunya. Tapi ia tetap menyusuri jalan setapak dan hutan yang rindang. Kadang Yusuf berlari karena awan pagi mulai menghitam. Ia tidak mau jika ia harus basah di hari pertama ia sekolah. Ternyata sudah kurang lebih 30 menit Yusuf berjalan, belum juga ia temui sebuah gerbang bertulis Al-Ma'ruf. Akhirnya Yusuf memutuskan untuk berhenti sejenak di dekat pohon besar. Saat Yusuf mulai menyadarkan punggungnya ke pohon besar, tiba-tiba Yusuf mendengar, "Hei bodoh, apalagi yang bisa kau lakukan sekarang? Sudahlah, berikan apa yang ku mau." Suara itu seperti suara anak laki-laki yang sedang membentak seseorang. Awalnya, Yusuf berpikir itu adalah suara hantu, penunggu pohon besar yang sekarang ia sandari. Tapi setelah Yusuf mencoba untuk mengecek apa yang berada di balik pohon besar itu, ternyata ia mendapati seorang anak laki-laki sedang memukuli anak perempuan. Dari pakaiannya, Yusuf bisa menebak bahwa mereka adalah anak pondok. Yusuf diam sepersekian detik. Ia menyaksikan pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh anak laki-laki itu pada anak perempuan yang sudah terlihat lemah tanpa ada perlawanan. Ingin tahu apa yang dirasakan Yusuf sekarang? Yang ia rasakan adalah rasa iba kepada anak perempuan itu. Sebenarnya Yusuf tidak perlu ikut campur karena ia tidak mengenali kedua anak yang sedang bermasalah itu. Tapi bukan Yusuf namanya jika pergi begitu saja. Karena Yusuf dikenal teman-temannya di Al-Hidayah sebagai santri yang paling peduli, polos, dan ya sedikit manja. Yusuf menampakkan dirinya kepada kedua anak itu. Ia berniat untuk membantu anak perempuan yang wajahnya sudah begitu pucat. Terpaksa, Yusuf harus menunda waktunya sebentar. Walaupun awan hitam di pagi hari akan segera meneteskan airnya. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak Yusuf dengan lantang dan sedikit bergetar karena gugup. Yusuf memandang tajam pada anak laki-laki yang bisa dikatakan tampangnya seperti preman pasar. Kedua anak itu menoleh bersamaan ke arah Yusuf. Anak laki-laki yang tadinya menarik kerah baju anak perempuan yang di hadapannya, ia pun melepaskan genggamannya, dan kini tarikannya beralih ke arah baju koko Yusuf. Setelah menghempaskan tubuh anak perempuan yang dipukulinya. "Hei, hei, hei, siapa kau? Apa urusanmu di sini, hah? Apa ingin uji nyali?" tanya anak laki-laki itu yang tepatnya sebuah ancaman. "Kenapa kau memukulinya?"
Tanya Yusuf sambil menggeser bola matanya kepada anak perempuan yang berada di belakang anak laki-laki itu. Abraham, itulah nama si anak laki-laki yang tampangnya mirip dengan preman pasar. Yusuf bisa membaca tag nama yang ada pada baju seragamnya. Abraham, hampir mirip dengan Abraha. Wajar saja dia kasar, gumam Yusuf dalam hati. Tahu siapa Abraha? Bukankah Abraha adalah seorang raja di zaman jahiliyah atau pemimpin pasukan bergajah yang mencoba untuk meruntuhkan Ka'bah, betul? Sudahlah, tinggalkan tentang Abraha. Kembali pada cerita Yusuf yang sekarang tidak bisa bernafas karena kerah bajunya ditarik oleh Abraha. Apa urusanmu? Siapa kau? Kenapa kau berani membela anak itu, ha? Apa kau pikir dengan membelanya nyawamu akan selamat? Lagi-lagi Abraham menyerang Yusuf dengan pertanyaan yang hampir mirip ancaman. Abraham mulai mengayunkan genggaman tangannya ke wajah Yusuf yang sudah mulai memucat karena tercekik. Tapi sayang, genggaman Abraham dapat ditahan oleh tangan Yusuf. Apa yang kau inginkan darinya? Katakan padaku, kata Yusuf dengan nada suara membentak. Abraham tertawa dan langsung melepaskan tarikannya dengan pelan-pelan sehingga tidak membuat Yusuf terhempas seperti anak perempuan tadi. Uang, jawab Abraham sambil menadahkan tangannya ke arah saku baju koko Yusuf. Berapa? Tanya Yusuf seakan ia bisa memberikan noya. Tidak banyak, yang ku perlu hanya 200.000, jawab Abraham dengan tatapan tajam. Yusuf langsung mengambil uang di dalam tas ranselnya dan memberikan uang itu kepada Abraham dengan jumlah yang seperti Abraham mau. Ini, sekarang berjanjilah untuk tidak pernah memukulinya lagi, tegas Yusuf. Wah, ternyata kau orang yang pemurah ya. Aku berjanji tidak akan memukulinya lagi. Tapi jika aku menginginkan sesuatu, aku akan datang padamu. Jika kau tidak bisa memberikan yang aku inginkan, siap-siaplah untuk merasakan genggaman tanganku ini mendarat di wajahmu yang tampan itu. Hahaha. Ucap Abraham dan berlalu. Yusuf pun merasa lega dengan kejadian barusan yang membuatnya sedikit berkeringat. Lalu apa yang dilakukan oleh anak perempuan yang ditolong oleh Yusuf tadi? Apa dia kabur? Tidak, dia masih ada. Apa dia pingsan? Karena banyak mendapat pukulan. Tidak juga. Sekarang anak itu sedang berusaha meneduhkan darah segar yang menghujani pelipisnya. Belum sempat Yusuf pergi untuk melanjutkan perjalanan mencari pondok barunya yang ia sendiri tidak tahu pasti di mana letaknya. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat derasnya. Yusuf pun bergegas berlari ke arah anak perempuan yang duduk lemah di tanah yang mulai basah karena hujan. Tidak ada maksud apa-apa, Yusuf berlari ke sampingnya hanya untuk berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Yusuf hanya berdiri menengadah ke arah langit yang meneteskan ribuan air dari surga, yang disebut air hujan, tanpa menoleh sedikitpun pada anak perempuan yang baru saja ia tolong. Tiba-tiba anak itu menyodorkan payung kepada Yusuf. Ini pakailah, jangan menolak, lanjutkan perjalananmu, dan terima kasih banyak. Saya akan mengganti uangmu secepat mungkin sebisa saya, ucap anak perempuan itu. Ia tidak berani memperlihatkan wajahnya pada Yusuf. Bukan berarti ia tidak mau dikenali oleh Yusuf, karena ia mempunyai hutang pada Yusuf. Tetapi karena wajahnya yang babak belur dan selalu mengeluarkan darah segar di pelipisnya, yang tidak bisa ia hentikan. Jika ia memperlihatkan wajahnya pada Yusuf, mungkin saja Yusuf akan bergidik ngeri melihat keadaan wajahnya. Yusuf yang tadinya hanya menengadah ke langit, kini mengambil payung yang sudah berada tepat di depan perutnya. Sebenarnya aku ingin mencari pondok Al-Ma'ruf. Apa kau tahu di mana pondok itu? Sepertinya kau adalah salah satu pelajar di sana ya,
Tanya Yusuf datar, tanpa melirik sedikit pun kepada anak yang berada di samping Noya. Iya, saya adalah salah satu pelajar Al-Ma'ruf. Letak pondok itu masih jauh dari sini. Kau lurus saja, nanti ada 2 gang, ambil yang sebelah kanan, dan tetap lurus, lalu tidak jauh lagi ada gerbang bertuliskan Al-Ma'ruf. Jelas anak itu panjang lebar. Ya, memang harus panjang lebar. Jika tidak, mungkin Yusuf merasa tidak jelas. Jika arahan jalannya tidak jelas, maka bisa dipastikan Yusuf akan tersesat. Terima kasih, kata Yusuf sambil membuka payung. Apa kau adalah santri baru? Tanya anak itu. Ya, jawab Yusuf singkat. Sebaiknya kau cepat, karena sekarang mungkin jam pelajaran pertama sudah hampir habis. Saran anak perempuan itu pada Yusuf. Baiklah, terima kasih, ucap Yusuf dan langsung berlari menerobos hujan meninggalkan si pemilik payung yang pakainya. Yusuf pun belum sempat mendengar jawaban sama-sama dari anak perempuan itu. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Tunggu kisah selanjutnya. Please subscribe agar aku semangat terus untuk update yang terbaru.